Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengarah terhadap pihak ketiga. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana situasi pembawaan energi yang dimiliki oleh pihak ketiga untuk siang hari ini. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran ini saya kategorikan di dalam situasi pemikiran. Kenapa saya mengategorikan di dalam situasi pemikiran? Kemungkinan besar ada dua hal. Hal pertama, bisa saja kebutuhan yang selama ini dinikmati oleh pihak ketiga sesuai dengan situasi keinginan. Tetapi di balik dari hal tersebut, hal yang kedua, kartu yang saya pegang ini seperti mencerminkan bahwasannya kondisi pihak ketiga seperti menerima yang namanya kondisi mimpi buruk. Mimpi buruk yang saya katakan ini, Wak Geng, ini adalah luapan dari kondisi batin kamu yang dimana kondisi batin kamu ini seakan-akan membuat pihak ketiga merasa tidak mendapatkan yang namanya ketenangan. Saya mengakui kondisi hal pertama yang saya katakan tadi itu didapatkan oleh pihak ketiga karena memang bisa saja orang yang meninggalkan diri kamu terlalu bodoh untuk memberikan suatu bentuk kemewahan terhadap pihak ketiganya. Di awal memang manusia itu terpukau. Terpukau karena apa? Nafsu. Nafsu yang dikejar, nafsu yang diinginkan. Padahal di balik dari nafsu tersebut, manusia itu sebenarnya hanya dijadikan sebagai aset. Muncul kartu strength. Unsur tak api berlambangkan 3 zodiak. Aries,
Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu Strength. Ini seperti lebih mendominasi terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu, yang dimana manusia itu seakan-akan tidak dihargai. Tidak dihargai dan seperti orang yang hanya bisa bersabar untuk memaksakan diri sendiri, di mana ketika memaksakan diri sendiri untuk memberikan apa yang menjadi keinginan oleh pihak ketiga. Manusia itu terlalu merasa ambisius untuk mengejar suatu komitmen terhadap pihak ketiganya, sementara pihak ketiganya mengejar manusia itu hanya menginginkan yang namanya situasi dihargai dan derajat. Ini dia wak geng. Muncul kartu Ace of Cups. Terdiri dari kata cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata cawan tersebut, cawan yang saya tarik ini lagi-lagi seperti mencerminkan bahwasannya kondisi komitmen tersebut sepertinya ada kondisi yang tidak sesuai dengan situasi yang dihayalkan. Mungkin perkataan yang barusan saya katakan ini letaknya terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu. Dia merasa apa yang pernah dia berikan terhadap pihak ketiga dan apa yang pernah dia tinggalkan dari diri kamu, itu adalah suatu sikap atau keputusan yang nyatanya untuk saat ini menguntungkan terhadap pihak ketiga. Saya mengakui kondisi komitmen itu memang kondisi komitmen yang masih dipertahankan. Kondisi komitmen yang masih dijalankan, kondisi komitmen yang masih ada komunikasi. Tetapi dibalik dari apa yang saya katakan, ini lagi-lagi 3 kartu yang saya pegang ini seperti menggambarkan situasi pihak ketiga benar-benar untung. Itu dia wage. Walaupun saya mengatakan situasi pihak ketiga merasa untung, yang menjadi acuan saya terhadap ketiga kartu yang saya pegang ini, sepertinya ada luapan batin yang yang memaksa pihak ketiga ini seperti merasa ketidaktenangan dari bayangan diri kamu. Secara kebutuhan, secara materi memang pihak ketiga sudah mendapatkan, tetapi secara koneksi batin antara batin yang kamu miliki dengan batin yang dimiliki oleh pihak ketiga, ini sepertinya merasa bergejolak. Muncul kartu King of Pentacles, raja atau ratu yang memegang satu koin. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata koin yang saya tarik ini menggambarkan situasi karakter yang dimiliki oleh pihak ketiga. Kenapa? Karena di satu sisi, pihak ketiga ini mendekati manusia yang meninggalkan diri kamu karena urusan materi. Bukan ada urusan perasaan. Kalaupun saya mengatakan urusan perasaan, itu hanya sekedar karakter sandiwara. Yang diincar apa? Materi. Karena pihak ketiga ini ketika mendapatkan manusia yang meninggalkan diri kamu, perkembangan kehidupan yang dirasakan oleh pihak ketiga, ini semuanya bersifat stabil, bersifat makmur, bersifat seperti mendapatkan yang namanya kemewahan. Bayangkan saja kartu King of Pentacles ini, raja atau ratu yang memegang satu koin. Koin dalam arti apa? Keberuntungan. Itu dia geng, kasihan manusia yang meninggalkan diri kamu. Sebenarnya dia tahu ini. Dia paham dan dia mengerti bagaimana pihak ketiga terlalu serakah untuk memaksa manusia itu memberikan apa yang menjadi keinginan pihak ketiga. Dia tahu ini. Tetapi apa yang mau dikatakan? Mungkin manusia itu melepaskan pihak ketiga? Tidak. Kalaupun seandainya manusia itu melepaskan
kondisi pihak ketiga itu hanya sementara waktu, bukan bersifat selamanya. Karena ada hubungan timbal balik antara lendir dengan lubang, lubang dengan batang. Ini dia Wageng. Muncul kartu The High of Priestess. The High of Priestess yang selama ini saya kategorikan sebagai kartu yang mengarah terhadap pendeta. Pendeta dalam arti apa? Saya tadi sempat mengatakan bahwasannya koneksi batin kamu terkoneksi terhadap pihak ketiga, yang dimana pihak ketiga ini seperti merasa ada tekanan yang kamu berikan terhadap pihak ketiga. Ini antara batin yang dia miliki dengan batin yang kamu miliki, Wak Geng. Saling bertolak belakang, tetapi membuat pihak ketiga merasa benar-benar dihantui oleh luapan leluhur kamu. Muncul kartu The Star. Unsur udara berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Star. Ini seperti mengategorikan bahwasannya kondisi yang diharapkan oleh manusia yang meninggalkan diri kamu agar pihak ketiga bisa memberikan kebahagiaan, nyatanya tidak, malah menguntungkan oleh pihak ketiga. Malah menguntungkan pihak ketiga karena apa? Karena kartu The Star ini menggambarkan situasi yang dimana pihak ketiga ini melakukan unsur permainan yang tidak baik, tetapi unsur permainan yang tidak baik sudah membuat pihak ketiga menerima yang namanya kesempurnaan hidup. Bukan hanya kesempurnaan hidup, ibarat numpang hidup juga. Saya berbicara perihal pihak ketiga bukan berarti saya ingin menghakimi oleh pihak ketiga, tidak. Ini semua inti permasalahan dari manusia yang meninggalkan diri kamu, bukan dari pihak ketiga. Kalaupun pihak ketiga, ya dia hanya mendapatkan rezeki nomplok. Itu dia Wageng. Kalau seandainya manusia yang meninggalkan diri kamu menjaga komitmen terhadap diri kamu di masa lalu, ya kemungkinan besar apapun yang dilakukan oleh pihak ketiga mungkin tidak terpengaruh. Tetapi apa yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu, Wak Geng, ini diawali dari manusia itu. Makanya pihak ketiga ini melakukan unsur permainan mistis. Ini dia, Wak Geng. Kemunculan kartu The Star sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu dan sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana, Wak Geng, dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, ya silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya kartu yang saya pegang ini, kamu mengetahui apa isi dari kartu tersebut. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain di dalam situasi pemikiran kamu. Semua kembali bagaimana situasi pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang saya katakan tadi dan apa yang saya sampaikan tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.